Action. Halo, perkenalkan nama saya Nafa Maulita Medisha dengan NIM 2205106055. Di sini saya akan menjelaskan tentang belajar dan pembelajaran. Apa sih belajar itu? Belajar merupakan sebuah proses di mana kita berusaha untuk memahami. Ketika kita belum tahu, menjadi tahu. Wait. Oke. Belajar tidak hanya itu. Belajar juga bisa dari pengalaman. Karena apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita alami, disitulah dari yang kita tidak tahu menjadi tahu. Pasti kalian semua punya pengalaman yang masih teringat dalam memori kita, kan? Salah satu contohnya, menurut saya, itu adalah ketika saya menjadi ketua OSIS di SMA. Disitulah saya berpengalaman untuk memimpin sebuah organisasi di sekolah, di mana saya sebagai ketua OSIS, dan disitulah banyak ujian yang saya lewati. Dan juga banyak kok pengalaman yang telah saya lewati dalam bidang olahraga, terutama dari voli. Saya kemarin ikut kejurnas, saya juga kemarin ikut Liga 99, dan disitu pengalaman saya ketika saya bermain, dimana saya pernah demam panggung, dan bahkan disitulah saya belajar untuk terus mengintrospeksi diri saya. Bagaimana saya harus mengontrol diri saya, bagaimana harus tetap sabar, ya seperti itu. Kemudian yaitu prinsip-prinsip belajar. Nah, prinsip-prinsip belajar ini terdiri dari 8. Di sini saya akan bahas yang pertama, yaitu pengalaman dasar. Nah, di sini belajar dari pengalaman dasar dari sebuah hal kecil, namun kita akan belajar supaya kita tahu itu. Yang kedua, yaitu jelas dan terarah. Nah, kita tuh dalam melakukan sesuatu harus jelas dan harus ada tujuannya. Jadi kalau misalkan kita tidak tahu tujuannya, kita akan kemananya kita nggak tahu, kita juga akan tidak akan lurus. Yang ketiga, situasi problematis. Nah, di sini ada situasi problematis. Problematis itu apa ya? Problematis itu sebuah permasalahan, oke? Nah, jadi kita itu belajar dari sebuah permasalahan supaya kita bisa meluruskan kebenaran. Tidak hanya kebenaran, bahkan seperti ada berita-berita nih yang itu tuh sebuah permasalahan dan kita harus selesaikan itu. Disitulah kita belajar untuk berpendapat, untuk menerima pendapat, memberikan kritik dan saran, seperti itu. Yang keempat, memiliki tekad yang kuat dan kemampuan yang keras. Seperti apa sih? Oke, memiliki tekad itu seperti kita berjuang untuk melakukan sesuatu. Kita berjuang dalam proses kita, dan juga kemampuan yang keras. Bukan berarti kemampuan kita harus keras, tapi di mana di situ semangat yang membara. Next, yaitu adanya bimbingan. Di sini kita belajar harus memerlukan bimbingan karena biar tidak salah belok. Seperti dibilangnya, yaitu kita membutuhkan mentor dalam belajar. Diperlukannya latihan karena kita sudah mencoba itu, dan kita harus tetap terus dilatih supaya kita tuh bisa memaksimalkan kemampuan kita. Nih, seperti contohnya saya dalam belajar permainan bola voli. Di sini saya terus berlatih semaksimal mungkin supaya bisa melakukan tekniknya dengan benar.
Seperti itu. Next, diperlukannya metode yang tepat. Nah, di sini metode yang tepat itu seperti langkah-langkahnya, bahkan juga cara dari awal untuk menuju ke pencapaian. Di sini harus tepat dan jelas, karena kalau misalkan salah dan tidak benar, itu bakal fatal. Last, ada waktu yang tepat. Waktu yang tepat ini yang dimaksud seperti kita telah melakukan cara yang sesuai dari yang sebelumnya. Itu ada metode yang tepat di mana kita akan menuju pencapaian. Nah, dari waktu yang tepat ini yang dimaksud itu kalau kita belajar dari sebuah dasar, terus kita asah terus, dan ketika sudah mencapai titiknya, disitulah kita tahu. Dan juga disitulah kita bisa mengasah kemampuan kita sebisa kita dalam mencapai pencapaian tersebut. Terima kasih. Jalan-jalan beli pepaya, pulang-pulang beli buku. Sekian dari saya. Terima kasih Bapak dosenku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.